Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa channel YouTube Bang Haji Nasti rahimakumullah, izinkan saya pada hari yang berbahagia ini, Jumat yang berkah, menyampaikan taujih masih berkisar Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 disebutkan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dari ayat ini dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya kita yakin dan percaya bahwasanya kelahiran Nabi kita Muhammad SAW merupakan rahmatan lil alamin, merupakan rahmah bagi seluruh penghuni yang ada di bumi ini, baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, merasakan rahmatan lil alamin atas kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW merupakan khatamul anbiya, nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini kecuali yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Bagi siapa yang percaya adanya nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW, maka sesungguhnya syahadahnya sudah batal. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, tetap pendirian, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa channel YouTube Bang Haji Nasti rahimakumullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Banyak bukti-bukti sebenarnya kehadiran Nabi kita itu merupakan rahmatan lil alamin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 4 bukti di antara banyak bukti bahwasanya kelahiran Nabi kita ke muka bumi ini merupakan rahmatan lil alamin. Ya. Yang pertama, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Kita lihat sejarah dalam kitab Muhammad Sang Teladan yang dikarang oleh Abdurrahman Asy-Syarqawi. Pada waktu itu Bani Sa'ad mengalami paceklik. Paceklik, krisis, pertanian tidak berhasil, usaha-usaha juga mandek, ya, tidak jalan, alias krisis. Nah, kebiasaan Bani Sa'ad ini biasanya mereka pergi ke Makkah, ke kota Makkah untuk mencari susuan atau inang. Jadi kebiasaan mereka itu adalah mencari upahan untuk menyusui bayi-bayi yang lahir di Makkah. Karena orang Makkah itu biasanya kebiasaannya ketika bayi itu lahir itu dibawa ke kampung supaya mendapatkan udara yang segar dan bisa cepat berbahasa Arab. Maka oleh sebab itu di dalam kitab ini disebutkan bahwasanya kebiasaan Bani Sa'ad ini adalah mengambil susuan di Makkah. Nah, mereka ini biasanya hanya mengambil susuan yang ekonominya menengah ke atas supaya mereka bisa mendapat upah dari susuan itu. Nah, sesudah Nabi kita Muhammad SAW lahir ke muka bumi ini, ya, tentu Nabi kita perlu disusui supaya mendapatkan udara yang segar di luar kota, di luar kota Makkah. Maka pada saat itu kita lihat ekonomi daripada keluarga Nabi Muhammad inilah menengah ke bawah. Tentu tidak akan ada yang mau menyusui Nabi kita Muhammad SAW. Namun Halimatus Sa'diyah, ya, yang menyusui beliau rela dan ikhlas untuk membawa Nabi kita Muhammad SAW walaupun ekonomi dari keluarga Nabi kita Muhammad SAW ini adalah ekonomi yang menengah ke bawah. Begitulah takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Halimatus Sa'diyah ini dengan ikhlas untuk membawa menyusui Nabi kita Muhammad SAW ke kampung Bani Sa'ad. Apa yang terjadi? Para pemirsa channel YouTube Bang Haji Nasti rahimakumullah. Inilah buktinya Islam itu rahmatan lil alamin. Dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, dibawalah Nabi kita ke Bani Sa'ad yang saat itu kampung ini adalah
mengalami krisis, tiba-tiba menjadi subur, menjadi makmur. Susu daripada ternak mereka melimpah luas, pertanian, kemudian usaha jalan. Ini membuktikan sejak Nabi kita Muhammad SAW dibawa oleh Halimatus Sa'diyah ke kampungnya Bani Sa'ad, ternyata menjadi rahmatan lil alamin bagi kampung Bani Sa'ad. Ya, pertaniannya subur, kemudian tiba-tiba binatang ternak mereka juga melimpah susunya, dan usaha-usaha jalan. Ini bukti yang pertama, para pemirsa channel YouTube rahimakumullah. Yang kedua, ya, hadis Rasulullah SAW, naha Rasulullah SAW an yubala, ya, fil juhri. Kita dilarang untuk membuang hajat, baik itu buang air besar, buang air kecil, itu dilarang kita di sembarang tempat. Nah, dengan datangnya Rasulullah SAW dan menyebutkan tentang hadis dari beliau bahwasanya kita dilarang untuk membuang hajat di sembarang tempat. Kenapa? Karena dikhawatirkan di tanah itu ada rongga-rongga, ada binatang semut, ada kalajengking, dan semua yang ada bersarang di tanah itu akan terancam kalau kita buang air kecil sembarang tempat. Nah, dengan lahirnya Rasulullah SAW kemudian menyebutkan tentang larangan ini dalam hadis beliau, ya, an yubala fil juhri, ya, dilarang kita untuk sembarang membuang air kecil, ya. Berarti dengan hadis ini, ya, binatang-binatang tadi, ya, serangga-serangga tadi yang bersarang tadi di tanah itu mendapat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, kita dilarang oleh Nabi kita untuk membuang hajat sembarang tempat. Berarti kehadiran Rasulullah SAW itu dirasakan oleh serangga-serangga yang ada bersarang di tanah-tanah yang ada di muka bumi ini. Itulah hikmahnya, sehingga dirasakan semua alam ini. Kehadiran Nabi kita Muhammad SAW merupakan rahmatan lil alamin. Para pemirsa channel YouTube Bang Haji Nasti rahimakumullah. Yang ketiga, ya, kita selalu menyampaikan Islam itu merupakan, ya, menyelamatkan kita minaz zaman jahiliyah ila jamalil ashri, ya, zulumati ila nur, dari kegelapan ke keterangan, terang benderang. Dengan lahirnya, dengan datangnya Nabi kita Muhammad SAW membawa Islam rahmatan lil alamin, dirasakan juga oleh kaum perempuan waktu itu. Kenapa? Karena kebiasaan bangsa Arab itu setiap anak yang lahir perempuan itu ditanam hidup-hidup atau dibunuh. Kenapa? Karena dianggap sebagai aib, tidak bisa berperang, kemudian banyak permintaan dan lain sebagainya. Nah, di sini, ya, diceritakan bahwasanya ada sahabat yang selalu menangis depan Rasulullah. Rasulullah bertanya, kenapa kamu menangis? Saya masih teringat anak saya Rasulullah sebelum masuk Islam. Ya, lahirlah anak saya, kemudian saya besarkan dengan diam-diam. Tapi saya setiap pergi ke pasar, pergi ke kedai kopi dan sebagainya, orang selalu membuli saya. Nah, lihat itu, si Fulan itu sudah melahirkan anak perempuan, belum juga dibunuhnya. Maka oleh sebab itu, ya, ketika anak saya itu mulai besar, kemudian saya dandanilah dia, kemudian saya bawa ke padang pasir, ketemu dengan sumur, kemudian saya masukkanlah anak saya itu ke sumur. Masih terngiang-ngiang dalam pikiran saya, dalam telinga saya, ketika anak saya itu saya masukkan di dalam sumur, abi. Luar biasa ini, subhanallah, ya, kebiasaan. Umar pun, ya, Umar sekaliber Umar pun, beliau juga membunuh anak perempuan beliau. Karena pada saat itu, para pemirsa channel YouTube Bang Haji Nasti rahimakumullah, lahirnya anak perempuan pada masa itu sebelum Islam datang, itu merupakan aib besar dan harus dibunuh. Ya, maka oleh sebab itu, dengan datangnya Islam merupakan rahmatan lil alamin, diangkatlah harkat perempuan tadi. Di dalam Al-Quran ada namanya surat An-Nisa dan lain sebagainya. Ya, diangkatlah martabat dan harkat dengan kehadiran Nabi kita Muhammad SAW. Terangkatlah harkat perempuan pada saat itu. Tidak ada lagi penguburan mayat perempuan dan pembunuhan anak perempuan dan lain sebagainya. Setelah Nabi kita Muhammad SAW.
kaum muslimin, ya, para pemirsa channel YouTube Bang Haji Nasti rahimakumullah. Ya, yang keempat, kita tahu Mesir pada waktu itu dikuasai oleh penjajah. Kemudian pemerintah Mesir pada waktu Amr bin As itu diminta bantuan, ya, minta bantuan. Sebelum tentara pasukan daripada Amr bin As datang ke Mesir, itu sudah banyak humor-humor, kemudian ada teror dan sebagainya, provokator yang menyebutkan Islam itu adalah agama penjajah, Islam itu adalah agama teroris, Islam itulah pengacau dan lain sebagainya. Sudah banyak simpang siur tentang kejelekan Islam ini sebelum Amr bin As membebaskan Mesir, ya. Namun apa yang dilihat oleh masyarakat Mesir ketika kehadiran Amr bin As, sewaktu mereka bertenda, membuat tenda di pasukannya di Sungai Nil, ada satu tenda itu, pemirsa channel YouTube Bang Haji Nasti rahimakumullah, burung gagak sedang bersarang di situ, ya. Nah, ketika tentara Amr bin As ini pindah-pindah, karena mereka pindah-pindah, ya, ingin memasuki Mesir, ya, secara damai, ya, membebaskan Mesir dari penjajah, ya. Masyarakat Mesir melihat ada satu tenda yang tidak dibongkar, ya. Nah, kemudian dilihat ada burung gagak yang sedang bertelur. Inilah sebabnya Amr bin As tidak membongkar tenda ini, ya. Bagaimana mungkin Amr bin As itu adalah penjajah? Bagaimana mungkin Islam itu keras, sedangkan burung gagak yang sedang bertelur aja tidak diganggu gugat, ya, apalagi nyawa manusia. Ya, burung gagak aja yang sedang bertelur itu tidak diganggu gugat. Kemah tempat di atas itu yang burung gagak sedang bersarang bertelur itu tidak dibongkar, dibiarkan dia. Sedangkan Islam itu memperlakukan kepada seekor burung seperti ini, apalagi kepada nyawa manusia. Maka pada saat itu, ya, diterimalah kehadiran Amr bin As di Mesir, ya. Provokator yang telah menyebarkan Islam itu keras, teroris dan sebagainya, itu tidak berguna lagi. Kenapa? Karena mereka sendiri menyaksikan ada satu tenda yang tidak dibongkar oleh Amr bin As karena ada, ya, burung gagak yang sedang bertelur di situ. Binatang saja, burung saja tidak diganggu, apalagi manusia. Nah, demikian para pemirsa channel YouTube Bang Haji Nasti rahimakumullah, taujih berkisar tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, ada 4 tadi yang saya sebutkan. Banyak lagi tanda-tanda atau bisa membuktikan bahwasanya Islam ini merupakan rahmatan lil alamin, ya. Apa yang disebutkan ayat Al-Qur'an tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu bisa kita buktikan sebagai umat Islam di muka bumi ini. Demikian, bila ada penyampaian saya yang salah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.